diri saya. Shalom Bapak Ibu. Ya, semuanya kita bersuka cita, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk boleh melayani Tuhan di pagi hari ini di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah atau belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Susilawati Ginting. Ya, suami saya 1, anak kami 4. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Baik, kita buka ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 16 sampai 22. Saya jemput semuanya, kita boleh bangkit berdiri. Mazmur 105, yang sudah ketemu katakan wow. Wow. Ya. Kita baca secara bergantian. Saya nanti ayat 1, Bapak Ibu 2, kemudian 16, nanti kita lanjutkan sampai 22 ya. Berikutnya puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan perbuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat 16, saudara. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas bumi itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya harus ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Dua-dua kita bersama 3, 2, 1 ya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan dan perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin. Pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang promosi. Ya, kita berbicara tentang promosi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-1 dari Mazmur tadi, pembacaan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Ayat 3, bermegahlah di dalam namanya, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat ini berbicara bagaimana Tuhan ingin ya orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan boleh memperkenalkan Allah lewat diri masing-masing orang yang mengikut Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bagikan bagi setiap kita apa sebenarnya yang Tuhan mau lakukan bagi setiap orang-orang yang percaya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi itu artinya apa sih? Promosi itu artinya kenaikan pangkat atau tingkat. Ya, jadi promosi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kenaikan pangkat, kenaikan tingkat atau jabatan seseorang. Di mana? Di perusahaan tempat dia bekerja, bisa. Atau di mana?
mulai ya sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA yang sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru bulan Juli, mereka itu gencar melakukan promosi. Ya, mereka pergi menggunakan media sosial, banyak dilakukan. Untuk apa? Supaya banyak peminatnya datang sekolah atau kuliah di instansi itu atau sekolahnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di gereja seperti apa? Benarkah Tuhan juga ingin mempromosikan jemaat-jemaatnya? Ayat 1 sampai 3 jelas berkata, perkenalkanlah Allah kepada segala bangsa supaya mereka datang kepada Tuhan. Artinya, kita adalah promotor-promotor yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi duta kerajaan Allah, memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi luar biasa duta Allah yang dipakai oleh Allah. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan tadi, pertama, definisinya promosi itu apa? Kenaikan pangkat atau jabatan. Yang kedua, memperkenalkan suatu produk barang dan jasa kepada orang lain sehingga banyak orang yang berminat atas barang dan jasa yang diperkenalkan. Nah, yang kedua, apa saja yang perlu dipromosikan? Nah, jadi saudaraku, kalau tadi temanya promosi, kira-kira yang dipromosikan itu apa sih? Nah, saudara boleh catat supaya kita punya pengetahuan, punya pegangan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya. Kalau dia instansi, ya instansi saya katakan, atau mungkin dia sekolah-sekolah, yang dipromosikan itu apa? Legalitasnya. Jadi kalau kita promosi, contohnya sekolah atau kampus, orang akan lihat ini legalitasnya baik atau tidak sih? Atau abal-abal, bisa saja di brosur dibuat kampusnya luar biasa, tiba-tiba orang datang ke situ kampusnya nggak tahu di mana. Nah, ini legalitas diakui oleh dinas pendidikan atau enggak sih? Jadi di dalam promosi itu penting kita lihat legalitas, diakui atau tidak. Nah, ini berbicara tentang instansi ya, supaya kita juga paham. Mungkin dalam pekerjaan kita banyak segi atau aspek yang kita ada di sana. Yang kedua, ya kelulusannya. Jadi dalam satu sekolah, lulusannya itu dilihat, oh berapa banyak yang lulus, cepat atau tidak lulusnya, itu akan dilihat oleh orang. Yang ketiga apa? Kerjasama dengan siapa saja, perusahaan apa, atau sekolah-sekolah mana, itu akan dilihat. Yang keempat, bekerja di mana sajakah lulusannya, itu akan dilihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita promosi, orang akan tanyakan itu. Nah, saudara-saudaraku, saya banyak berhubungan dengan calon-calon taruna atau calon orang tua taruna begitu. Ketika kita promosikan, misalnya saya karena bekerja di AMC, kita promosi. Dikatakan, Bu, saya boleh tahu anak-anak AMC ini kerjanya di mana saja sih? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, karena kita punya data, kita sampaikan bahwa anak-anak AMC ini pekerjaannya di dalam dan luar negeri dengan perusahaan-perusahaan apa saja disampaikan. Itu apa? Karena memang mereka ingin ketika mereka menentukan anaknya, nanti anaknya tidak salah pilih dia kuliah di mana. Dan satu tujuannya, ketika dia kuliah atau sekolah di satu sekolah atau yayasan, dia akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, kalau kita bekerja, contohnya saudara jualan barang, ya kan? Sekarang banyak media yang bisa kita kerjakan. Contohnya kita bisa live, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook dan lain sebagainya. Akan banyak orang yang melihat tayangan yang kita sampaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akan kelihatan meningkat atau tidak peminatnya tergantung apa? Pelayanan kita. Produk-produk yang kita tawarkan berkualitas atau tidak. Kemudian apa lagi? Bagaimana kita menanggapi pada customer supaya mereka senang dan bertambah banyak belanja.
tempat ini banyak Bapak Ibu, mungkin ada yang berdagang di pasar, ada yang berdagang di rumah, ada yang bekerja di kantor. Semuanya Tuhan punya maksud dan rencana untuk mempromosikan kita di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada harga yang tergantung. Sekarang kita fokus kepada gereja Tuhan. Orang-orang Kristen, ketika Tuhan tadi katakan perkenalkanlah namaku kepada bangsa-bangsa, apa yang Tuhan mau promosikan dari diri kita? Yang pertama, keterampilan kerja kita. Saudaraku, kita masih bekerja, kita masih berusaha, kita ada tinggal di daerah lingkungan sekitar kita. Kalau kita punya keterampilan kerja, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang kreatif. Nah yang kedua, pengetahuan. Saudara, habis kan? Kenapa? Ya, baik, lanjutkan. Pengetahuan. Tes 1, 2, ya baik. Pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita mau ya dipromosikan Tuhan, kita harus mengasah pengetahuan kita, mengupgrade-nya sehingga semakin hari kita punya pengetahuan yang terus bertambah kepada Tuhan dan umum juga. Jadi Tuhan promosikan itu dia nggak sembarangan, walaupun dia janjikan perkenalkanlah, semuanya dipromosikan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Yusuf adalah anak yang luar biasa. Dia begitu dipromosikan Tuhan sehingga dia menjadi orang yang hebat di Mesir karena luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, terus apalagi yang dipromosikan sebagai umat Tuhan? Skill kita saudara. Jadi keterampilan kita ini, apa yang kita bisa? Saudara ibu rumah tangga, saudara bisanya apa? Sebagai pekerja, sebagai bapak rumah tangga, keluarga, pekerjaan kita apa yang bisa kita lakukan? Itu kita harus latih terus menerus sehingga kita tidak kalah saingan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah kemudian yang keempat, apa yang perlu dipromosikan? Yaitu karakter Kristus. Karena Tuhan katakan, ya, kita menjadi segambar dan serupa Kristus. Itu berbicara tentang karakter. Loh Bu, karakter itu bisa kelihatan dari mana sih? Itu dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesukaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari situ Bapak Ibu, jadi umat Tuhan, mau gak mau kita hadir beribadah, tujuan kita menjadi sama seperti karakter Kristus. Itulah yang akan nanti dibuat Tuhan menjadi sarana untuk mempromosikan kita kepada dunia. Kalau kita tidak punya pertumbuhan rohani, apa yang Tuhan mau promosikan? Enggak ada. Jadi kalau ada orang lain hebat, dia mau belajar dan dia mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan, ketika Tuhan ingin mempromosikan kita, dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak mengerti. Kenapa? Kadang kita berkata dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku menjadi lebih baik. Dia akan bawa masalah untuk menguji kita supaya kita bisa menjadi tetap lebih baik atau kita semakin bobrok. Jadi saudara berkata, Tuhan, aku mau naik pangkat dan jabatan. Dia akan bawa dan turunkan kita. Dia uji apa kita setia, tak kalah dia rendahkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Yusuf. Di dalam pembacaan firman Tuhan Kejadian 41 ayat 1 sampai 57, di sana diceritakan begitu luar biasa perjalanan Yusuf.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Yusuf pada waktu di Kejadian 37 dia berkata kepada saudara-saudaranya, saya mimpi loh, ada berkas-berkas, 11 berkas, ada menyembah kepada berkas saya. Dikatakan, ketika disampaikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam dirinya, apa yang menjadi respon keluarganya, dibenci. Dibenci, saudara. Tidak didukung oleh orang-orang terdekat. Salahkah? Tidak ada yang salah kalau Tuhan mau angkat kita. Dibenci. Tidak cukup dibenci. Diapa? Dijual ke Mesir. Penderitaan, saudaraku. Dijual ke Mesir. Tinggal di rumah Potifar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di rumah Potifar dia belajar menjadi pembantu di sana. Tapi karena Tuhan menyertai dan Tuhan ingin mempromosikan dirinya jadi pembantu, dia bisa jadi pemimpin rumah tangga di sana. Saudaraku, dia ditugaskan oleh Potifar untuk menjadi pemimpin para pekerja yang ada di istana pengawal raja pada waktu itu. Di sini Yusuf belajar bagaimana dia mengatur rumah tangga, menjadi pemimpin. Saudara, tidak cukup karena anaknya baik, anaknya cakap tampan, istri Potifar kecantol hati. Saudara, apa yang dilakukan? Dia ingin Tuhan izinkan Yusuf terjadi. Istri Potifar ini mengajak hal-hal yang tidak benar, yang tidak patut dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yusuf punya pendirian, dia takut akan Tuhan. Dia rela memberontak supaya tidak melakukan hal itu. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Yusuf diajar Tuhan untuk dia tetap berpegang kepada kekudusan, sehingga kelak Tuhan angkat dia. Kalau saudara lihat, dia hanya punya satu istri, 2 orang anak. Luar biasa, bisa menjadi kekudusan. Kadang-kala mungkin saat Tuhan bentuk kita, Tuhan persiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang akan Tuhan promosikan. Ada banyak hal-hal yang Tuhan perhadapkan yang kita tidak mengerti, yang kadang kita berkata, kenapa Tuhan ini terjadi? Padahal Tuhan sedang mendesain supaya kita layaklah kita dipromosikan Tuhan atau tidak. Yang ketiga, karena dia memberontak dan tidak mau diajak selingkuh, masuk penjara. Masuk penjara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan menyertai. Sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan mau promosikan kita, dia bawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak mengerti, yang tidak sesuai dengan hati kita. Kalau kita tetap setia, Tuhan sertai kita dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penjara pun belas kasihan Tuhan masih terjadi. Yusuf menjadi pemimpin di tengah-tengah penjara itu. Luar biasa, dia belajar memimpin. Sebelum dia memimpin menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia sudah belajar menjadi pemimpin dari bawah. Dari bawah naik Tuhan angkat. Saudaraku, berapa lama Tuhan proses Yusuf? Dia waktu dijual sama saudaranya usianya 17 tahun. Ketika dia dipanggil Firaun usianya 30 tahun. 13 tahun Tuhan tuntun, Tuhan ajar dia menjadi benar-benar pemimpin yang sungguh luar biasa, yang Tuhan promosikan dan sangat kagum banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu hanya di Mesir ada makanan, di tempat lain tidak ada, semuanya kelaparan. 13 tahun bukan waktu yang sedikit, tapi di dalam mengiring Tuhan, kalau kita setia, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Katakan haleluya. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Walau kita tidak mengerti apa yang terjadi, tapi kalau Tuhan mau angkat kita,
Karena apa? Karakter Kristus akan tampak dalam diri kita. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada poinnya. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Bagaimana caranya atau sikap apa yang kita miliki supaya kita bisa dipromosikan oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, yang harus kita lakukan adalah singkirkan motivasi yang lain dalam hati kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau saudara, Tuhan bilang engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun, kita harus singkirkan motivasi lain yang ada di dalam hati kita. Motivasi lain itu apa? Saudara mungkin pernah dengar, dan saya juga pernah mendengar. Biasanya kalau kita ada acara audisi ditanyakan, kamu tujuan kamu, salah satu contohnya Indonesian Idol ya, saya katakan yang sekarang lebih luar biasa. Katakan motivasi kamu ikut idol ini apa? Saya mau buktikan bahwa saya bisa. Saudara, ini adalah satu motivasi yang tidak benar. Kenapa? Ketika dia katakan saya mau buktikan saya bisa, itu bukan berbicara tentang kemuliaan kepada Tuhan, tapi berbicara tentang bagaimana kita mampu. Dan itu bukan motivasi yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar ya. Kejadian 40 ayat 14, kita buka ayat ini supaya kita paham dan mengerti betul-betul apa sih kenapa begitu lama sampai 13 tahun Yusuf ini digenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Kita buka ya, Kejadian 40. Kejadian 40 ayat 14. Ya, ini menceritakan bagaimana mimpi juru minum yang diartikan oleh Yusuf pada waktu itu. Ayat 14 saya baca, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita firman ini berkata pada waktu itu juru minum ini dan juru minum sama juru yang suka menghidangkan makanan begitu, itu ada sama-sama di dalam penjara. Waktu mereka ada dalam penjara, juru minum ini mimpi, oh mimpi saya ini seperti itu bro. Ketika diceritakan kepada Yusuf, Yusuf katakan bahwa mimpi itu artinya ini loh. Ketika diberitahukan kepada Firaun ini bilang ya udah kamu keluar penjara. Nah, sebelum dia keluar penjara, Yusuf bilang, kalau nanti kamu udah baik keadaannya, ingat aku ya, aku kan sudah artikan mimpimu. Nanti sampaikan kepada Firaun kalau aku sudah artikan mimpi itu. Bagus. Tapi saudaraku, apa yang terkasih? Kita boleh perhatikan garis bawahi. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku. Dia masih berkata bahwa Tuhan pakai saya itu karena saya pintar bisa mengartikan apa yang menjadi mimpimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya pelajari setelah peristiwa ini 2 tahun baru diingat sama juru minum ini apa yang dilakukan oleh Yusuf. Artinya motivasi yang tidak benar dalam mengiring Tuhan. Apakah mencari pujian? Apakah mengatakan saya bisa? Gereja ini hebat, saya hebat, pelayan yang hebat. Saudara, motivasi itu masih ada dalam diri kita. Kita tidak akan dipromosikan oleh Tuhan. Jadi intinya, kalau kita masih punya ambisi bahwa saya bisa, saya mampu, waktunya Tuhan tidak akan promosikan kita. Sama seperti Yusuf. Dia udah tolong orang, tapi dilupakan. Berapa banyak kita, mungkin kita tolong orang. Ingat ya, kalau lagi susah saya tolong kamu. Nanti kalau saya butuh, kamu harus tolong saya. Itu motivasi yang belum benar di hadapan Tuhan. Kalau kita memang mau benar-benar bantu orang, bantulah dia, karena kasih Tuhan ada melimpah dalam hidup kita. Sehingga tak kalah apapun
yang baik kita lakukan, yang tidak baik dilakukan, kita tidak kecewa karena kita punya hati yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mengerti secara manusiawi wajar ketika kita lakukan yang baik sama orang, yang baik juga akan kita dapatkan. Namun pada kenyataannya banyak orang yang kita tolong, bahkan dia tidak akan tolong kita di masa-masa yang sukar. Tapi jangan bersedih, jangan kecewa, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita, mempromosikan kita naik level, naik, semakin naik, dan Dia angkat kita dari hal-hal yang tidak kita pahami. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama, bagaimana kita supaya dipromosikan Tuhan? Kita harus singkirkan motivasi yang tidak benar. Paham ya Bapak Ibu? Kita harus singkirkan. Kalau ada hal itu memuji diri sendiri, itu manusiawi. Tapi memuji nama Tuhan, itu yang Tuhan ingini. Haleluya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengutamakan kepentingan kita, hati kita? Ya, Kolose 3 ayat 23 berkata, kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, saudara melayani, kita bekerja, kita mengerjakannya untuk Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi kita tidak pernah kecewa kalau kita membantu orang, menolong orang. Karena apa? Landasannya kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan yang nyata. Nah yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya atau apa yang kita lakukan supaya kita dipromosikan oleh Tuhan? Yang kedua adalah mempersiapkan diri kita untuk menerima promosi itu. Jadi banyak orang yang mau dipromosikan Tuhan tapi belum siap, sehingga kata Tuhan akan kaget. Ketika kaget, langsung ya. Tapi Tuhan tidak mau, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mau mengerjakan segala sesuatu itu setengah-setengah. Dia mau mengerjakannya full, ya, dengan sempurna. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Kejadian 41 ayat 46. Ya, Yusuf sudah benar-benar mempersiapkan dirinya. Kita lihat ya perbandingan dari tadi Kejadian 40 sampai 4 ayat 14. Sekarang kita belajar dari Kejadian 1 ayat 46. Kita buka Bapak Ibu ya, supaya kita benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan ini benar-benar terjadi loh. Ya, ayat 46 dikatakan seperti ini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf ke depan Firaun, lalu dikelilingi Sultan Mesir. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, nah dikatakan seperti ini, ayat yang ke 46 tadi ya. Jadi 30 tahun. Pada waktu firman Tuhan digenapi dalam diri Yusuf, ya, dia bilang gini sama Firaun, sekali-kali apa yang Tuhan katakan lewat mimpi itu bukan berasal dari diriku, tapi karena Tuhanlah yang mengaruniakannya kepada aku. Beda. Tadi ketika mimpi juru minum, dia katakan, ingat saya ya, kalau nanti kamu sudah keluar, bahwa saya sudah menafsirkan mimpimu. Tapi tak kala mimpi Firaun, dia katakan, nanti ini bukan dari saya penafsiran itu, tapi Tuhanlah yang menceritakan dan memberikan kesejahteraan kepadamu. Beda responnya. Saudaraku, semakin Tuhan bawa kita, semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dan harus kita kerjakan. Nah saudara-saudara, dia tidak merasa, Yusuf ini nggak merasa bahwa karena saya, tapi karena Tuhan. Orang yang siap menerima promosi, dia merasa bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena hebatku, tapi karena Tuhanlah yang membuat saya hebat. Haleluya. Yang ketiga,
Ya, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mempromosikan kita? Melakukan tugas atau tupoksi kita dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu kerja di mana? Apakah kita sebagai orang tua? Ya, kita sebagai pekerja dan lain sebagainya. Tugas kita, tupoksi kita pasti ada masing-masing. Orang yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan dipromosikan Tuhan. Artinya kenapa? Saudaraku, orang yang sungguh-sungguh, dia bekerja itu tanpa hitung-hitungan. Dia bekerja tidak bersungut-sungut, kalaupun tidak menghasilkan imbalan, kalaupun tidak dikasih gaji, kalaupun tidak dikasih upah atas segala satu yang mungkin dia dikerjakan. Tapi orang yang bersungguh-sungguh, dia lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saudaraku, perlu kita pahami bahwa rezeki itu gak pernah tertukar. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Ketika kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Sebaliknya, ketika kita menabur sedikit, maka kita akan menuai sedikit. Saudara yang dikasihi, apa yang kita pilih? Apakah kita mau dipromosikan oleh Tuhan? Belajar dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi yang dipercayakan. Bila perlu lebih dari tupoksi yang diberikan, kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Saudara, rezeki tidak pernah tertukar. Orang yang bekerja dengan baik-baik, dengan segenap hati, Tuhan akan persiapkan yang terbaik kepadanya, lebih dari orang-orang yang biasa-biasa. Jemaat Pentakosta harus menjadi jemaat yang hidup punya karakter Kristus, sehingga kita siap dipromosikan oleh Tuhan menjadi duta bagi banyak bangsa, menjadi duta bagi banyak orang yang belum percaya. Karena apa? Unggul di dalam pekerjaan, harmonis keluarganya, diberkati Tuhan, menjadi contoh dan teladan. Di sana lihat karakter ilahi ada di dalam diri, sehingga orang lain akan berkata, wow, amazing, Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Saudaraku, jangan hitung-hitungan jika kau melakukan sesuatu. Jangan hitung-hitung. Beri yang terbaik kepada keluarga. Dedikasi terhadap pekerjaan, lakukan itu. Karena tiba waktunya, kalau Tuhan sudah tiba saatnya, Dia angkat kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Yusuf adalah orang yang punya integritas yang luar biasa, punya mimpi yang besar, jatuh ke bawah, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tata, Tuhan atur hidupnya sehingga dia tak kalah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia tidak lupa kepada keluarganya. Waktu keluarganya datang ke Mesir, dia tidak bilang masukkan keluarga saya ke penjara karena dulu dia telah jual saya. Tapi dia katakan, engkau menerkakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan memberi yang terbaik kepadaku. Itulah sebabnya dulu kau jual saya sampai saya di Mesir ini, menyediakan yang terbaik buat keluargaku, karena Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kadar kita? Tentunya promosi itu kita rindukan. Dalam pekerjaan mungkin kita karyawan biasa, Tuhan akan angkat jabatan kita, Tuhan akan angkat kita. Ketika apa? Ketika kita pengetahuan kita kepada Tuhan, kita latih, kita tingkatkan karakter Kristus. Dari buahnya lah akan ketahuan itu pohonnya apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu. Saya mau saksikan saudaraku ya, saya mau sampaikan. Saya adalah orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, saya tak hitung-hitungan. Kalaupun itu bukan tupoksi saya, kalau itu saya bisa bantu dan itu memerlukan atau memberkati orang, itu saya kerjakan. Saya lihat pertolongan Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tuhan selalu pelihara. Saya mau sampaikan, saya adalah
orang yang suka melayani. Kalau ada orang datang ke kantor, saya datang. Saya tidak kenal, saya datang. Saya sapa, saya kenalan. Yang pertama kenapa saya lakukan? Saya berpikir, saya akan bertambah banyak saudara saya kalau saya banyak kenal orang. Puji Tuhan, saya tidak membanggakan. Begitu banyak orang yang kenal. Kenapa? Karena mungkin pelayanan kita untuk melayani orang lain. Ya saudara, mungkin saya jarang kesini, saudara, ibu ini saya nggak kenal, mungkin begitu. Kalau orang tua taruna itu banyak. Kalau khususnya dibilang sudah pasti kenal. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, AMJ sekarang pendaftarannya dibuka. Jadi Bapak Ibu, saya mau promosi nih karena judulnya tadi promosi, judul bapak saya, ya. AMJ sekarang pendaftaran gelombang 1. Puji Tuhan, sudah terdaftar 135 orang. Yang sudah terdaftar 48 orang. Saudara beri kemuliaan kepada Tuhan. Masih gelombang 1. Masuk bulan September, ada 5 bulan ke depan kami bisa berjuang mempromosikan AMC supaya banyak peminatnya dari Sabang sampai Maluku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, ini masih masa-masa COVID. Beberapa tahun karena memang yang merekam data catar ini adalah saya, mulai dari 5 tahun yang lalu. Jadi kalau saya lihat presentasinya tahun 2017, kalau bulan April masih 1 orang yang daftar ulang. Sekarang bulan April minggu keempat sudah 48 orang yang melakukan daftar ulang. Artinya apa? Ketika mereka melakukan daftar ulang, mereka menyatakan dirinya untuk kuliah di Akademi Maritim Cirebon. Haleluya! Saudara yang dikasih Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan untuk kita dipromosikan. Marilah beri dirimu, singkirkan motivasi yang tidak baik dalam diri. Mari persiapkan diri kita untuk kita benar-benar siap menerima promosi. Dan yang ketiga, melakukan dengan sungguh-sungguh tupoksi kita. Lihat, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau engkau masih dalam posisi yang masih sangat sulit, mungkin Tuhan tidak lihat hal apapun yang bisa dipromosikan dalam hidupmu. Tapi percayalah janji Tuhan. Beritakanlah kabar baik kepada banyak orang. Siapa yang diutus, yang dipromosikan? Saya dan saudara. Siapkah kita? Ada di dalam diri kita kuncinya. Kalau kita siap, mari kita benahi diri kita untuk kita siap dan benar-benar siap dipromosikan oleh Tuhan. Saudaraku, gereja Pentakosta Tamasek akan diberkati Tuhan kalau umat-umatnya punya karakter, punya buah-buah yang Roh Kudus yang akan dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya! Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini untuk kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Saya jemput semuanya kita bangkit berdiri.